Selamat pagi, saudari. Pagi ini kita akan belajar dari buku Bahan Pengembalaan volume 3, pelajaran ketujuh dengan judul Harta dalam Bencana Tanah Liat. Baik, saudari, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, mohon Dikau memberkati pembelajaran kami mengenai harta dalam bencana tanah liat. Tuhan, Dikaulah harta kami yang mustika. Dikau adalah harta dalam bencana tanah liat ini. Tuhan, bila kami melihat, oh Tuhan, penghidupan kami, Tuhan kami perlu terus bersandar kepada Dikau yang adalah harta di dalam kami. Sehingga melalui kami, Tuhan, bencana tanah liat ini, Dikau boleh termanifestasikan. Mohon Tuhan berkati, mohon Tuhan terangi firman-Mu. Amin. Baik, saudari, kita baca bersama-sama judulnya ini, Harta dalam Bencana Tanah Liat. Baik, kita baca ayat dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama, saudari. Tetapi harta ini kami miliki dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak hancur, terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Nah, dari ayat 7 ini, saudari, kita melihat bahwa ada harta dan ada bencana tanah liat. Nilai dari keduanya sangat terpaut jauh. Yang satu adalah harta yang nilainya sangat tinggi, bahkan tidak ternilai harganya. Yang lain adalah bencana tanah liat, nilainya sangat rendah, bahkan tidak bernilai. Siapa kedua benda ini? Kedua benda ini mewakili siapa? Kedua benda ini mewakili dua persona dengan nilai yang berbeda. Pertama, harta ini, yaitu Kristus yang mulia sebagai perwujudan Allah. Kedua, persona yang kedua, jadi persona yang pertama, saudara ya, persona yang pertama harta ini, gitu ya, yaitu Kristus yang mulia sebagai perwujudan Allah. Nah, persona yang kedua ini adalah bejana ini, nah, yaitu kita. Kita yang adalah bejana tanah liat yang tidak berharga, ya, yang getas, gitu ya, mudah sekali pecah. Hubungan dari kedua persona ini, seperti yang disebutkan di dalam ayat 7 ini adalah harta ini kami miliki dalam bencana tanah liat. Maksud dari pernyataan Paulus di ayat ke-7 ini bahwa harta ini sudah ada di dalam bencana tanah liat. Harta ini sudah dimiliki oleh si tanah liat ini. Ya, harta ini dimanifestasikan dalam bencana-bencana tanah liat. Nah, bagaimana harta ini dapat dimiliki oleh si tanah liat ini? Ya, melalui penyorotan terang Allah, pewahyuan Allah dalam hati kita. Ketika Allah menyoroti, ketika Allah mewahyukan di dalam hati kita, Allah membawa harta ini masuk ke dalam kita. Lalu dia masuk ke dalam kita, dia berhuni di dalam kita untuk menjadi hayat dan segala kita. Dia menjadi suplai ilahi bagi kehidupan Kristiani kita karena dia adalah sumber ilahinya. Itu ya, sumber ilahi ini. Nah, tujuan harta ini ada di dalam bencana tanah liat ini adalah supaya melalui suplai ilahi kekuatannya berlimpah-limpah dari harta ini dapat ternyatakan, dapat termanifestasikan melalui bencana tanah liat. Nah, dengan demikian, saudara ya, membuat perkara demikian ini, saudara ya, membuat kita sadar bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu dari Allah, bukan
dari diri kita, yaitu dari harta yang ada di dalam bejana tanah liat. Banyak orang memiliki konsepsi dari impian orang Kristen. Impian-impian ini diciptakan oleh kita sendiri tentunya, bukan oleh Allah. Ya, jenis impian orang Kristen itu sebenarnya tidak ada, gitu ya. Demikian pula Allah juga tidak menghendaki impian-impian sedemikian itu. Allah tidak menginginkan kita menjadi seperti itu, gitu ya, orang yang berangan-angan, gitu ya. Nah, tetapi saudari, dalam pengalaman kita, kita seringkali beriman untuk satu perkara yang lebih baik. Entah itu dalam pekerjaan, mencari jodoh, ya perkara materi seperti bagaimana mempunyai rumah, mobil, dan sebagainya. Dan kita beriman gitu ya untuk mendapatkan semuanya ini. Nah, imannya sedemikian tentunya tidaklah salah ya saudara ya. Tetapi jika iman ini hanya sekedar diciptakan dari impian kita sendiri, maka impian-impian ini bukan dari Allah. Jenis impian orang Kristen seperti ini bukanlah iman. Demikian pula Allah tidak menginginkan kita itu menjadi seperti itu, gitu ya. Yang Allah inginkan adalah kita menyadari bahwa ada harta yang di dalam bencana tanah liat, gitu ya. Nah, melalui kita menyadari ini, maka kita akan mempunyai pengalamannya subjektif terhadap harta yang menjadi iman kita. Iman ini menjadi imannya real bagi kita. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 ada bejana tanah liat, gitu ya. Ya, kita bisa lihat ini ada bejana tanah liat. Tetapi karakteristik dari bejana tanah liat ini adalah bahwa bejana ini, bahwa harta ini telah dimasukkan ke dalam bejana, gitu ya. Nah, bejana tanah liat ini telah diisi dengan harta ini, gitu ya. Harta ini telah masuk ke dalam bejana tanah liat, gitu ya. Nah, ketika harta ini berada di dalam bejana tanah liat, nilai harta ini melampaui nilai bejana tanah liat ini. Dan nilai harta ini akan selalu membayangi bejana tanah liat ini. Maksudnya adalah ketika orang melihat bejana ini, yang dilihat adalah bejana yang sangat bernilai karena ada harta di dalamnya, gitu ya. Ketika melihat bejana ini, wah bejana ini sangat berharga karena ada harta ini. Nah, ya, harta ini yang ada di dalam bejana itu memanifestasikan dirinya, mengekspresikan dirinya dari dalam bejana melalui nilai harga yang dilihat, gitu ya. Kalau dilihat bejananya, tentu bejananya tidak ada harganya. Tetapi ketika di dalamnya ada harta ini, maka yang dilihat bejana ini sangatlah berharga karena ada harta yang di dalamnya, gitu ya. Harta ini melampaui nilai bejana dan harta ini selalu membayangi bejana itu. Dimanapun bejana itu berada, itulah nilainya, gitu ya. Itulah harganya, gitu. Karena ada harta di dalamnya. Inilah makna menjadi orang Kristen, gitu ya. Makna menjadi orang Kristen. Amin. Nah, dalam Paulus, ya sorry, kita bisa melihat itu kelemahannya, gitu ya. Tapi di dalam kelemahannya itu dia kuat. Itu sebabnya Paulus mengatakan, senang dan rela di dalam kelemahannya dia. Gitu ya. Ketika dia disiksa, dia pun juga rela gitu. Di dalam kesukaran, ya dia sebenarnya juga sukar gitu ya, sulit, tapi dia bisa menerima kondisi itu. Di dalam penganiayaan, kesengsaraan gitu ya. Karena Kristus, dia pun tidak meronta-ronta bagaimana, gitu. Dia bisa menerima kondisi itu. Nah, ketika dia di dalam kondisi sedemikian, dia bisa menerimanya, hasilnya ya, ketika Paulus lemah, dia tuh bisa mengalami benar gitu ya, suplai kekuatan yang berlimpah-limpah itu. Nah, dia mengalami, dia tahu dari pengalamannya dia, Pak, suplai daripada harta yang di dalamnya ini itu adalah suplai yang berlimpah-limpah gitu ya. Bukan hanya sekedar apa namanya? Dia mau ini, mau itu lalu dapatkan.
Tapi di dalam kelemahannya, mungkin Paulus berdoa gitu ya, supaya bisa lepas dari cambuk gitu ya. Nah, mungkin ya saudara ya. Nah, tapi Tuhan tidak melepaskannya. Gitu ya. Tuhan tetap membiarkan itu terjadi di atas dirinya. Nah, nanti kita akan bisa lihat saudara ya, duri itu pun juga tidak diambil dari diri Paulus. Karena Paulus juga sudah berdoa itu ya. Nah, pengalamannya berikutnya dari Paulus adalah kita bisa lihat ya saudara ya, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10 gitu ya. Nah, ketika Paulus membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, maksudnya membawa salib, membawa penderitaan itu, gitu ya. Dia mengalami penderitaan itu. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan itu, yang terjadi adalah sebaliknya itu ya. Hayat Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuhnya. Orang melihat diri Paulus, mereka melihat ada diri Allah, ada Yesus, ada Allah gitu ya, yang ditampilkan, yang diekspresikan oleh Paulus. Ini adalah satu pengalaman subjektif dari diri Paulus. Amin. Nah, kita bisa lihat lagi sorry ya di 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga 9 ini. Kita bisa melihat teladan Paulus gitu ya, ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya dia. Iya, dia sebenarnya bukan orang yang hebat bagaimana gitu ya. Tapi dia pun juga punya perasaan takut. Tapi di dalam perasaan takutnya itu dia juga dikuatkan gitu ya. Ketika di dalam hatinya dia penuh dengan masalah, banyak pertanyaan, tetapi dia punya harapan. Gitu ya. Dia merasa waduh sudah tidak ada jalan keluar, tapi dia masih punya satu kekuatan yang menguatkan dia dari dalam. Nah, dia masih mempunyai harapan. Dia dikelilingi oleh musuh, namun tidak ditangkap. Ya, meskipun dia bertemu dengan penganiayaan, dia juga tidak merasa ditolak, gitu ya. Nah, atau mungkin mungkin juga sepertinya itu apa namanya orang apa namanya mengejek dia, gitu ya. Ya dia merasa ya memang gitu loh. Dia dia harus menerimanya, gitu ya. Tapi bukan berarti Paulusnya tidak punya perasaan terhadap perkara yang terjadi di sekelilingnya itu. Dia punya perasaan, gitu ya. Ketika dia dipukul gitu ya, ya tentunya dia juga kesakitan, dia pun juga berkata Tuhan tolong gitu ya. Dia pasti meminta perkara itu bisa kalau bisa ya lewat itu ya sorry ya. Jangan mengalami kesakitan bagaimana. Tetapi ketika dia dipukul, ya dia pun menerimanya gitu ya. Nah, tapi setelah kejadian itu pun dia bisa mengucap syukur bahwa dia itu tidak mengalami kematian. Nah, di pasal 6 gitu ya, Korintus pasal 6 ayat 8 kita juga bisa melihat ya, ini juga adalah pengalaman Paulus gitu ya. Nah, Paulus kan difitnah gitu ya. Dengan orang katakan dia itu jelek. Ya mungkin di awal itu orang-orang melihat dia itu buruk. Tapi sejak waktu kemudian ada satu kesaksian yang muncul. Oh, dia orang melihat fitnahan itu malah membuat dia memiliki nama baik gitu ya. Malah sebaliknya berputar balik gitu ya. Nah, mungkin ada orang-orang yang mengatakan dia ini bidah, pembicaraannya bidah, buat orang yang lain itu tersesat gitu, karena pembicaraannya dia. Tapi orang-orang pada akhirnya juga melihat dia orang yang jujur. Dia bicara itu apa adanya dan seperti itulah dia perhitungkan, gitu ya. Nah, dia mengalami banyak apa namanya penderitaan, hampir mati, dan dia pun tetap hidup, gitu ya. Dan dia mengucap syukur itu. Itu ada satu pengalaman dia terhadap diri Allah, terhadap Kristus yang dalam dirinya, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, karena Paulus pun juga bisa sedih gitu ya. Nah, tapi dalam kesedihannya dia itu ada satu penghiburan yang bisa membuat dia itu bersukacita. Dan dia sendiri mengatakan bahwa sebenarnya dia itu juga tidak punya apa-apa, dia miskin. Tapi di dalam kemiskinannya dia masih bisa memperkaya orang lain, gitu ya. Dia masih bisa menjaga penghidupan daripada sekerja-sekerjanya dia. Nah, sepertinya dia tidak punya apa-apa, tapi dia memiliki segalanya. Nah, pengalamannya sedemikian ini saudara ya, itu adalah pengalaman Paulus terhadap harta yang ada di dalam bejana tanah liat. Gitu ya. Nah, pengalaman ini dimanifestasikan melalui kelemahan manusia. Itulah yang dialami oleh Paulus.
Dari pengalaman ini kita bisa lihat ya, Saudara, ya, Paulus itu sudah 3 kali berdoa. Nah, seperti yang saya katakan di depan tadi, Paulus tentunya sudah berdoa untuk perkara-perkara yang sekiranya itu akan terjadi, bahkan itu sudah dia hadapi di depan mata. Tetapi kadang-kadang Allah pun juga tidak membiarkan Paulus melampauinya, dan Paulus harus menghadapinya. Bahkan bahkan ketika dia menghadapinya, seperti seakan-akan dia tuh, waduh celaka sudah ini. Ini sudah akhir dari segalanya, gitu ya. Tetapi pengalaman demi pengalaman memberitahu Paulus bahwa ada harta di dalam bejana tanah liat. Harta inilah yang menguatkan dia. Harta inilah yang menopang dia. Harta inilah ini yang membuat alat melalui bejananya dia ini termanifestasikan, gitu ya. Nah, di dalam kelemahannya dia pun juga minta sama Tuhan, ini ambil nih apa namanya duri itu, tapi Tuhan tidak melakukan apa-apa terhadap dirinya. Ya, amin. Nah, ketika dia berdoa minta Tuhan ambil itu duri itu, malah Tuhan tidak apa? Tuhan tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Tuhan malah tidak mengambil itu. Tuhan malah berkata, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku itu menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus itu turun menaungi aku. Itulah perkataan Paulus. Allah mengatakan cukup, gitu ya. Sudah anugerahnya bagimu cukup, gitu ya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu sebabnya Paulus berkata lanjut, karena Tuhan sudah berkata demikian, dia melanjutkan, dia ngomong, ya kalau Tuhan sudah ngomong gini berarti aku harusnya lebih bersuka ya atas kelemahanku ini. Dan supaya apa? Kuasa Kristus itu menurun menaungi aku. Dan itu adalah satu pengalamannya real yang Paulus hadapi. Gitu ya. Itulah yang ketika Paulus dalam kesulitan, ya Paulus dalam kesedihan, gitu ya. Itu menjadi penghiburan dan menjadi kekuatannya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah cerita daripada penghidupan rohani kita sebagai orang Kristen. Ini adalah paradoks kehidupan rohani. Sebenarnya apakah Allah mendengarkan doa kita? Tentu Allah mendengarkan doa kita. Apakah Allah bisa menjawab doa kita? Tentu Allah bisa menjawab doa kita. Tetapi kadang-kadang kita setelah berdoa, setelah kita memohon, gitu ya, kelemahan itu tetap ada di dalam diri kita, gitu. Ya, sorry ya, kelemahan ada, keraguan-keraguan itu bisa muncul, gitu ya. Nah, sebenarnya keraguan-keraguan itu adalah satu kekejian. Kalau kita tidak mempercayai Allah, itu adalah dosa, gitu ya. Tetapi itu semua adalah berasal dari bejana kita yang lemah ini. Bejana kita, bejana tanah liat ini. Gitu ya. Nah, segala sesuatu sebenarnya yang berasal dari bejana tanah liat kita itu tidak bisa diterima oleh Allah. Gitu ya. Nah, keraguan-keraguan itu sebenarnya adalah benar-benar satu dosa yang tidak bisa Allah terima. Gitu. Tetapi karena di dalam diri kita itu ada bejana tanah liat. Ya, bejana ini Eh, dalam diri kita tuh ada harta mustika gitu ya. Di dalam bencana kita ada harta mustika, maaf. Dalam diri kita yang ada bencana tanah liat itu ada harta mustika gitu ya. Harta ini telah diletakkan di dalam diri kita. Ini adalah satu fakta gitu ya. Memang kita lemah. Apakah kita bisa memperbaiki bencana kita yang lemah ini? Tentunya tidak bisa. Namanya bencana tanah liat ya selamanya adalah tanah liat gitu ya. Tidak mungkin kita bisa menjadi bencana yang terbuat dari apa namanya itu tanah liat tiba-tiba berubah menjadi emas gitu ya atau itu ya yang logam gitu ya. Ya memang Tuhan berikan kita bencana kita adalah tanah liat karena kita memang dibuat dari tanah liat gitu ya. Nah, kita tidak akan bisa memperbaiki apa itu ya. Nah, tapi masalahnya sekarang hari ini di dalam bencana kita itu ada satu harta yang Tuhan letakkan gitu ya. Ada harta yang Tuhan taruh di dalam bencana kita gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengenal pekerjaan Tuhan sedemikian dalam diri kita, Tuhan bisa menjawab doa kita meskipun kita ini kadang-kadang meragukan, gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengenal pekerjaan Tuhan sedemikian seperti Paulus mengenal diri Tuhan itu, maka kita akan mengakui, gitu ya, benar-benar bahwa kita ini adalah orang-orang, ada kita ini adalah benar-benar adalah bejana tanah liat.
manusia, orang yang terbuat, yang Tuhan ciptakan memang benar dari tanah liat, gitu ya. Nah, kita akan mengakuinya, gitu ya, kondisi kita itu. Nah, ini sebenarnya adalah penghidupan kita sebagai orang Kristen yang normal, gitu ya. Ini adalah penghidupan kita orang Kristen yang normal. Nah, penghidupan orang Kristen yang normal itu adalah dia bisa meragukan, gitu ya, harta yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Bahkan di dalam dirinya kadang-kadang ada satu perasaan, apa yang dia doakan itu Tuhan sudah jawab dan dia akan menerimanya. Tapi sampai satu taraf dia bisa meragukan, gitu ya, apa yang ada di dalam, apa yang dia rasakan, apa yang telah dia doakan. Ini ya. Nah, sorry. Iya, amin. Nah, ini adalah orang yang di dalam pengalaman, sorry ya, di dalam pengalaman kita, ini adalah orang yang di dalamnya menemukan ya, dirinya itu lemah di batin, gitu ya. Bahkan pada saat ada satu kekuatan yang di dalamnya menopang kita masih ada rasa takut, gitu. Waduh, ini bagaimana ini, gitu ya. Nah, seringkali kita mendengarkan, jangan meragukan diri Allah, gitu ya. Tapi seringkali kita bertanya, benar enggak ini? Allah ada di mana ini? Apakah benar ini Allah bekerja di dalam situasi yang semacam ini? Gitu ya. Nah, seringkali kita meragukan pekerjaan sedemikian. Nah, paradoks semacam ini itu membuktikan bahwa harta itu ada di dalam bejana tanah liat. Kita ragu, tetapi Allah tetap menjawab doa kita. Kita ragu, tapi Allah tetap menopang kita, membawa kita pada jalur di mana Allah ingin kita berada di jalan itu dan untuk merampungkan satu perkara. Gitu ya. Nah, itu saudara-saudari, kita di sini kita tahu bahwa kelemahan manusia itu tidak membatasi kekuatan Allah. Tidak membatasi kekuatan Allah. Tidak ada kelemahan manusia yang dapat membatasi kekuatan Allah. Kita lemah, gitu ya. Tetapi Allah itu ada satu pekerjaan yang Allah ingin kerjakan dalam diri kita. Maka kelemahan manusia tidak dapat membatasi kekuatan Allah. Allah ingin kita itu sampai pada titik di mana kita bisa melihat bahwa semua manusia hanyalah sebuah bejana tanah liat yang berisi harta Allah. Dengan kata lain, setiap pengalaman demi pengalaman, sepertinya kadang-kadang sepertinya kasus satu kegagalan, lalu satu penderitaan yang sangat-sangat seperti kita tidak mampu menanggungnya. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu sebenarnya akan membawa kita melihat kita ini bukan apa-apa, kita ini hanya bejana tanah liat. Dialah yang harta sesungguhnya, gitu ya. Harta sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Nah, sebenarnya bejana tanah liat, bejana kita itu seperti apa, itu tidaklah begitu penting, gitu ya. Maksud bagaimanapun bagusnya bejana itu, ataupun bagaimanapun buruknya bejana itu bukan apa-apa. Yang menjadi penilaiannya, yang menjadi ukurannya, bahwa harta itu ada di dalam bejana itu. Apapun bejana itu, bagaimanapun bejananya itu, harta itu selalu bisa masuk ke dalamnya. Nah, puji Tuhan, saudara ya, hari ini Kristus ada di dalam diri setiap kita, gitu ya. Itu sebabnya, saudari, kita tidak perlu kecewa ketika kita bertemu dengan kesulitan-kesulitan kita, gitu ya. Nah, tidak perlu kecewa. Nah, seringkali meragukan, ya memang, gitu ya. Eh, bisa tadi bilang seperti itu. Kadang-kadang jangan kecewa, tapi kan kadang nggak bisa ditahan ya, nggak bisa kita nggak bisa bilang nggak kecewa. Aduh, tetap ada perasaan kecewa gitu ya. Nah, pengalaman sedemikian sih saya juga pernah ada, sorry ya. Nah, tetapi sejak waktu kemudian, saya bisa melihat betapa Allah itu memberkati sebenarnya di kondisi itu. Karena satu pengalaman yang sangat mustika. Bukan perkara itunya, tapi Allahnya itu yang ditambahkan kata sendiri kita melalui perkara yang terjadi. Kita bisa memiliki keraguan di satu perkara itu Tuhan munculkan. Tapi setelah lewat perkara itu terjadi, kita bisa melihat, wah rupanya Allah itu hidup. Nah, dari situlah, gitu ya, sorry ya, pengalaman ini menambahkan diri Allah ke atas diri kita, gitu ya. Kadang-kadang sepertinya kita nggak mampu melampauinya. Tiba-tiba perkara itu lewat sejak waktu, kita anggap sudah habislah kita. Tapi
Melalui satu situasi, Tuhan berikan kita satu kekuatan, kita melihat lagi perkara itu. Wah, kita sudah melampauinya. Perkara itu sudah terselesaikan. Semuanya sudah kembali menjadi sepertinya awalnya tuh laut itu bergelombang begitu besar, lautnya menjadi teduh, gitu ya. Nah, dari sini, itu ya, perkara yang terjadi itu membawa satu pembicaraan masuk ke dalam diri kita. Nah, pembicaraan itu sebenarnya adalah iman, ya, firman rema yang masuk ke dalam diri kita. Itu hanya membuat diri Allah itu ternyatakan, itu ya, diri Kristus itu termanifestasikan di atas diri kita. Nah, harta Allah yang diekspresikan itu ya dari kejahatan tanah liat ini membawa orang-orang itu bisa melihat diri Allah. Tapi melalui situasi yang bagaimana? Ya situasi yang sulit, situasi yang menekan ini apa namanya penghidupan kita, ya seperti seakan-akan bejana ini sudah hampir pecah gitu ya. Nah gitu ya. Nah tapi melalui situasi demikian tuh Allah tuh bisa diekspresikan, gitu ya. Nah ini adalah penghidupan rohani kita, gitu ya, yang real, yang hari-hari yang kita hadapi. Melalui situasi demikianlah kita belajar mengenal Allah kita. Apapun yang rohani, gitu ya, segala perkara yang rohani, gitu ya, segala yang berasal dari Allah, dari Tuhan, itu sebenarnya dapat dimanifestasikan melalui diri kita. Sebenarnya bisa, gitu ya. Nah, bejana kita ini, gitu ya, bisa menjadi bejana yang Tuhan pakai untuk mengekspresikan dirinya. Nah, kadang-kadang melalui situasi yang negatif membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa. Waduh, aku ini jelek, aku ini tidak baik, gitu ya, tidak bagus. Tapi saudara-saudari, kita harus tahu bahwa memang bejana kita adalah bejana tanah liat. Tidak ada yang bagus dari bejana itu. Bagaimanapun bagusnya bejana itu, nilainya sangatlah rendah, gitu ya. Tapi yang membuat bejana itu bernilai, itu adalah karena di dalamnya ada harta itu. Harta mustika itu. Nah, harta inilah yang menguatkan kita. Itu sebabnya sorry, ya di sini kita kita harus bisa melihat pentingnya harta, gitu ya. Dan nilai bejana kita yang tidak ada nilainya itu menjadi bernilai karena nilai daripada harta itu. Semuanya tergantung pada harta itu. Semua situasi ya di luar kita hari ini yang terjadi, apapun yang terjadi di luar kita itu, semuanya adalah untuk memanifestasikan harta itu. Gitu ya. Nah, itu saudari kalau kita melihat satu perkara yang terjadi di sekeliling kita, wah ini negatif isinya, nggak baik semuanya. Maka kita sebenarnya adalah orangnya bodoh, gitu ya. Gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa semua situasi itu akan mendatangkan kebaikan, gitu ya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudari melalui dua perbandingan antara harta yang sangat bernilai dengan bencana yang ya nilainya kurang, bahkan sangat kurang, bahkan tidak bernilai. Dari dua perbandingan ini kita bisa melihat betapa berharganya kita di mata Tuhan, gitu ya. Mau menggunakan kita yang tidak ada harganya ini untuk menjadi isi, untuk menjadi satu wadah untuk diisi oleh harta itu. Nah, melalui kita diisi, wadah kita ini menjadi sangat berharga, ya, sangat bernilai. Ya, tapi memang ada satu proses itu ya, sorry ya, mulai situasi di luaran kita ini yang akhirnya membawa kita ini apa namanya bejana kita ini bisa menjadi bejana yang Tuhan pakai untuk mengekspresikan Tuhan. Puji Tuhan. Sorry ya, mudah-mudahan melalui persekutuan saya singkat ini, sorry, bisa membantu saudara itu memahami ya nilai kita di hadapan Tuhan, itu ya, dan bagaimana kita menghadapi situasi kita. Meskipun kadang-kadang kita tidak mampu, kita percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita sehingga kita tuh mampu melampaui kesulitan-kesulitan yang ada itu, gitu ya. Bukan seperti Superman atau tokoh-tokoh komik yang hebat itu, wah tanpa melewatinya tanpa merasa apa udah melewatinya dengan mudah gitu ya. Memang kita akan melewatinya dengan sangat sulit, dengan sangat susah. Tetapi meskipun dengan susah parah payah begitu kita melewatinya, tapi ketika kita kembali melihat harta yang
di dalam diri kita menyuplai gini, gitu ya. Nah, maka kita akan mengenal diri Allah lebih lagi. Nah, pengenalan inilah yang hanya membuat diri Allah boleh terekspresikan di atas diri kita. Baik, saudari, sampai di sini persekutuan saya, ya saudari ya, dari pembelajaran kita mengenai harta di dalam bencana tanah liat ini. Baik, saudari, kita boleh berdoa, yang kita mengucap syukur ya. Nah, dalam situasi supaya kita ini bisa menjadi orang yang bisa melampaui semua kondisi yang ada ya saudari ya, dan belajar untuk mendapatkan diri Allah dan melalui suplai kaya limpah daripada harta yang ada di dalam bencana tanah liat ini. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memperlihatkan kepada kami bahwa kami ini adalah bencana tanah liat yang tanpa nilai, bahkan nilainya itu sangatlah rendah, tanpa nilai. Tapi di Kau yang adalah harta mustika yang ada di dalam bencana tanah liat kami, membuat kami menjadi wadah yang mempunyai nilai. Oh, ketika orang melihat kami, mereka melihat satu nilai yang sangat berharga karena di Kau adalah harta mustika yang di dalam diri kami. Bahwa penghidupan kami Tuhan boleh mengalami di Kau demikian, setiap situasi yang ada. Biar situasi yang ada itu Tuhan semakin membawa kami mengenal diri-Mu. Tuhan, sungguh kami cinta padamu. Kami serahkan Tuhan, mempelajari dalam tangan Tuhan, mohon Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kami sungguh cinta padamu. Amin. Baik saudari, pembelajaran kita sampai di sini. Tuhan memberkati saudari semuanya. Amin.